Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haryas Priyono. Di video ini kita akan lanjutkan belajar Laravel 11 kita menggunakan studi kasus aplikasi CRUD data buku ya. Jadi ini adalah hasil tutorial kita yang terakhir kemarin, di mana kita sudah memperbaiki tampilan atau desain aplikasi kita menggunakan Tailwind ya, yang sebelumnya kita hanya menggunakan CSS murni. Nah, di sini kita sudah punya beberapa menu, diantaranya yaitu dashboard untuk tampilan awal, ya. Kemudian kategori, ini untuk mengelola data kategori buku, kemudian data penerbit, dan juga buku. Nah, namun tidak semua perbaikan tampilan ini ada di video saya sebelumnya, tapi saya sudah upload ya project ini atau source code latihan kita dari awal sampai video saya sebelumnya itu di GitHub saya. Silahkan Anda buka lagi video yang ini yang sebelumnya ya, mengubah desain aplikasi CRUD ini. Di bagian deskripsi saya sudah cantumkan link atau URL GitHub-nya. Nah, kemudian bagi yang baru menonton video ini, tentu belum langsung bisa mengikuti ya, kecuali sudah mengikuti tutorial dari yang pertama ya, yaitu membuat CRUD-nya, kemudian CRUD dasarnya, kemudian membuat fitur autentikasi, kemudian upload file, pagination, pencarian, dan juga mengubah desainnya. Atau bisa saja kalau kalian langsung download saja source code-nya dan selanjutnya mengikuti tutorial yang ini. Tapi saya tetap menganjurkan untuk mengikuti semuanya ya, supaya bisa dipahami tahap demi tahapnya. Nah, di video ini kita akan menambahkan fitur untuk peminjaman buku. Nah, karena di sini belum ada data anggota yang akan meminjam, maka kita akan tambahkan juga untuk menu anggota dan juga nanti baru dilanjutkan ke peminjaman bukunya. Nah, oke, langsung saja kita akan membuat menunya dulu ya di sini mungkin ya, di view-nya. Berarti kita ke view, kemudian ke bagian layout, kemudian ke bagian header. Nah, karena menu-menunya ada di situ. Nah, kategori, penerbit, buku. Dan sekarang kita tambahin saja di bawahnya ini, kita copy satu pasang LI-nya ini ke bawah, paste 2 kali. Karena kita juga belum punya routes-nya, jadi di sini kita kosongkan saja dulu atau kita kasih pagar dulu ya. Yang ini juga sama. Kemudian di sini kita buat anggota dan di sini untuk peminjaman. Oke, peminjaman buku. Untuk ikonnya ini nanti saja, ikonnya biar saja seperti ini dulu ya, pakai menu book. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Berikutnya yaitu kita akan membuat migration untuk membuat tabel anggota. Jadi kita buka terminal, ini sudah ada 2 terminal untuk menjalankan servernya dan juga feed-nya. Jadi kita tambahkan 1 terminal baru dan kita akan mulai membuat migration untuk anggota. Kita akan buat dengan cara sekaligus membuat model dan controllernya ya. Berarti pakai PHP artisan make model anggota, kemudian migration -m, kemudian -m c, berarti migration controller -, resource, supaya di controllernya sudah dibuatkan untuk metode-metode standar CRUD-nya. Kita enter. Oke, kita akan dibuatkan 3 file ya. Ada file model, ada file migration, dan file controllernya. Kita cek di controllernya. Nah, ini ya, kita sudah dibuatkan masing-masing metodenya di controller. Nah, sekarang kita cek yang di migration-nya. Di database migration, kemudian ini anggota. Baik, kita akan buat untuk kolom-kolom anggotanya. Kita akan membuat nama anggota dengan ini string ya. String, kemudian nama anggota. Panjangnya kita tentukan saja 100. Kemudian berikutnya untuk alamat string juga ya. Oh iya, ini bukan koma ya, tapi titik koma. Ini juga sama titik koma ya. Alamat. Berikutnya untuk nomor telepon misalkan ya.
string nomor telepon. Oke, cukup. Kemudian di sini sudah ya. Berikutnya yaitu kita akan buat juga untuk migration peminjaman. Dan modelnya ya untuk controllernya. Oke, mungkin nggak apa-apa kita buat sekaligus saja. Jadi pakai PHP, artisan, make, model, peminjaman, kemudian minus migration, controller, resource juga ya. Pakai resource, minus resource. Oke, enter. Ya. Sekarang di migration peminjamannya. Aduh, kok jadi peminjaman ya? Tapi ini kita rubah saja. Jangan peminjaman, tapi peminjaman pakai S gini. Nah, itu di migrationnya ya, kita buat peminjaman pakai S. Oke. Kalau jadi peminjaman, dirubah saja jadi peminjaman pakai S gini. Kemudian kita buat, oke. Untuk kolom-kolomnya, pertama kita akan buat untuk kolom tanggal peminjaman. Berarti pakai date. Tanggal peminjaman. Berikutnya tanggal kembali. Date. Tanggal kembali. Tapi ini karena tanggal kembali ini akan diisi pada saat proses pengembalian, jadi kita pakai nullable ya, supaya tidak wajib diisi pada saat meminjam. Kemudian berikutnya status ya, pakai enum saja, table, ini pakai enum, status pengembalian. Status pengembalian, ini kita isi dengan statusnya dipinjam dan dikembalikan. Dipinjam dan dikembalikan. Oke, kemudian defaultnya kita isi dipinjam. Oke. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah kita akan buat foreign key ya. Table pakai foreign key, foreign ID ya. Foreign ID ini ke anggota ID, nama fieldnya anggota ID, kemudian constrained ke tabel anggotas, kemudian on update-nya cascade, kemudian on delete-nya cascade juga. Oke, kemudian cukup ya anggota. Oke, jadi peminjaman ini hanya mencatat tanggal peminjaman, tanggal kembali, kemudian status pengembaliannya, dan anggota yang meminjamnya siapa. Sedangkan untuk buku-bukunya kita akan buatkan skema untuk atau buat tabel yang baru ya. Kita bisa kopas ini, letakkan di bawahnya. Jadi migration peminjaman ini nanti akan secara otomatis membuat dua tabel. Oke. Ini ID-nya kita copy paste. Termasuk juga yang timestamp ini kita copy paste. Nah, ini namanya peminjaman bukus gitu ya. Jadi nanti yang menyimpan buku-buku yang dipinjam itu ada di sini gitu. Nah, ini kita buat untuk kolomnya, yaitu yang pertama adalah pakai foreign ID. Nah, ini buku ID. Bukan buku ID, peminjaman dulu. Peminjaman ID dulu. Kemudian constrained ke peminjaman. Kemudian on delete-nya. On delete juga cascade ya. Jadi kalau data peminjamannya dihapus, ini juga akan ikut terhapus semua data buku yang dipinjamnya. Oke. Kemudian bukunya.
Berarti tabel pakai foreign ID. Nah, ini buku ID. Kemudian constraint-nya. Constraint ke bukus. Kalau ini juga sama ya, on delete, cascade juga. Oke. Atau bukan cascade tapi restrict ya. Oke. Karena nanti pada saat bukunya itu dihapus, kalau sedang dipinjam harusnya nggak bisa gitu ya. Jadi on delete, restrict. Ya. Sudah, saya rasa. Kemudian di sini juga harus kita tambahkan ya. Jadi ini juga harus menghapus peminjaman bukus. Ini juga sama, peminjaman. Oh ya, ini peminjaman bukan peminjaman ya. Oke. Memang. Oke. Di sini juga sama nih. Ini namanya ternyata jadi peminjaman ya. Kita ganti dengan peminjaman. Di rename terus peminjaman. Pinjaman, oke. Peminjaman. Oke, sekarang kita jalankan PHP Artisan Migrate. Oke, enter. Oke, kalau tidak ada error, prosesnya selesai. Kita lihat di database kita. Oke, saya buka ini dulu ya. MySQL dulu. Oke. Oh ya, nama database-nya apa? Lupa saya. Cek di env, namanya adalah aplikasi CRUD buku. Oke. Jadi kita pakai use aplikasi CRUD buku. Oke, select show tables. Oke, sekarang kita sudah punya tabel ini ya. Ada tabel namanya anggotas gini ya. Terus di sini peminjaman dan peminjaman bukus. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita sekarang atur relasinya di model. Kita cek di file model kita. Di model kita cek di peminjaman. Nah, di model peminjaman ini kita cek saja untuk tabelnya ya, supaya dia tidak salah nanti membaca tabelnya, karena tadi secara otomatis tuh di migration-nya ternyata berubah jadi peminjaman. Nah, jadi sini kita tentukan saja pakai protected. Kemudian kita tentukan tabelnya. Tabelnya adalah peminjaman. Oke. Kemudian protected guarded, supaya dia semuanya diizinkan untuk diinput ya, buat jasa seperti ini. Nah, kemudian kita atur juga untuk relasinya ke anggota, berarti public function anggota ya. Kemudian return pakai this, jadi belongs to ya, belongs to anggota kelas. Nah, gini, belongs to, berarti di anggota juga harus kita tentukan nanti ya. Kalau yang peminjaman, berarti ke buku juga, public function, kemudian buku. Nah, untuk ke buku ini kita pakai return, 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 kemudian this belongs to many namanya kalau di sini ya, belongs to many. Jadi ini nih untuk belongs to many itu untuk mendefinisikan relasi many to many, karena di sini peminjaman tadi kan
tidak ada data buku kan, tidak ada foreign key buku ID, tapi dia adanya di tabel peminjaman bukus ya. Jadi di sini kita masukkan buku, kelas, kemudian kita arahkan ke tabel peminjaman bukus. Oke ya. Oke. Kemudian ke tabel pula, ke model anggota di sini. Nah, anggota untuk di tabel di model anggota kita tentukan untuk protected, kemudian coordinate-nya ini sama ya, kita buat seperti ini saja supaya semua fieldnya bisa diisi data. Kenapa tidak kita tentukan tabel? Karena anggota ini nggak masalah ya. Tadi kan misalkan gini, kalaupun mau ditambahin protected, nah gini, kemudian table, kenapa kok tidak pakai seperti ini? Mau dipakai juga nggak masalah ya. Ini sebenarnya hanya menunjukkan ke model ini bahwa model ini merujuk ke tabel anggota. Nah, kenapa yang peminjaman tadi kok harus dimasukkan? Karena pada saat kita membuat migration-nya tadi, itu secara otomatis direkomendasikan namanya itu bukan peminjaman, tapi peminjaman gitu ya. Maka kita arahin aja model peminjaman itu ke tabel yang kita inginkan, yaitu peminjaman. Oke ya, kembali ke anggota dan kita atur juga untuk relasi ke peminjamannya di sini. Public function, kemudian peminjaman. Oke ya, peminjaman gunung. Oke. Return this. Nah, di sini kita pakainya has many. Jadi anggota itu bisa melakukan banyak peminjaman gitu ya, has many peminjaman (2) kelas. Oke. Cukup seperti ini di anggota. Kemudian juga kalau di peminjaman tadi ada relasi ke buku, maka kita juga perbaiki di model bukunya. Jadi di model buku kita sudah punya relasi kategori penerbit, tambahkan di bawahnya satu lagi public function peminjaman. Oke. Nah, di sini return, kemudian this belongs. Nah, kalau tadi kan belongs to many, di sini juga sama karena relasinya many to many ke peminjaman kelas, kemudian koma, arahkan ke peminjaman bukus ya. Jadi relasi buku ini bukan ke tabel peminjaman, tapi ke tabel peminjaman buku ya, gitu. Oke, untuk model saya rasa sudah. Tadi migration sudah kita jalankan juga. Migrate, ini ada error apa nih? Intelligence. Oke. Tutup aja. Oke, model sudah selesai. Sekarang kita akan ke controller. Pertama ke anggota dulu. Berarti ke controller anggota. Oh, kita belum ada ya. Oh, ini ada. Anggota controller. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat yang function index-nya. Nah, di function index kita cukup buat variabel anggota dan kita isi dari model anggota. Oke ya, titik-titik all. Kita akan tampilkan semuanya saja. Oke, kemudian baru kita kirimkan return ke view. Return view. View-nya kita akan buat folder anggota, nanti kemudian dalamnya ada index. Kemudian compact. Jangan lupa untuk mengirimkan data anggotanya. Anggota, oke. Oke, mungkin di sini kalau mau tambahin gini juga boleh ya. All anggota, di sini juga all anggota. Ya. Itu untuk di index. Dan kita sekarang coba buat view-nya. View di dalam folder anggota ada index ya. Nah, mungkin kita ini aja. Kalau mau cepet ya copy paste yang kategorinya di copy, klik kanan copy, kemudian klik kanan di view, paste ya. Nah, jadi sini ada kategori copy, kita rename ini supaya namanya diganti dengan anggota. Nah, jadi kita sudah punya untuk create, edit, index, dan show.
Nah, karena function index ini ke view index, kita klik aja index dan kita ganti namanya di sini jadi anggota supaya kita tidak mengetik ulang semuanya ya. Ini juga ke anggota create. Kemudian ini tambah sama ya. Nomor ini nama anggota. Tambahin lagi karena anggota tadi ada alamat dan nomor telepon. Oke. Sekarang di sini bukan all kategori tapi all anggota. Kemudian di sini nama anggota. Oke, di sini bukan kategori destroy tapi anggota destroy ya. Oke, anggota destroy. Ini juga bukan kategori show tapi anggota show. Di sini juga anggota edit. Oke. Selesai ya. Nah, sekarang routes-nya kita perbaiki juga di bagian routes. Mana routes, kemudian web. Oke. Kita tambahkannya di sini aja. Kita pakai copy paste yang ini aja nggak apa-apa, atau kita ketik ulang aja lah. Route resource ya, resource. Kemudian di sini anggota, koma, anggota controller, kelas. Oke, seperti itu. Nah, sekarang baru kita bisa gunakan di menunya. Berarti di view layout header. Nah, panggil di sini. Di anggota ya. Pakai route. Buka kurung. Nah, tinggal kita pilih saja anggota index. Oke. Sekarang kalau kita lihat hasilnya, di anggota kita klik, dia sudah mengarah ke sini. Tapi belum ada datanya. Nanti kita akan tambahkan. Untuk bisa tambah, kita harus buat juga untuk function create-nya. Ini kan masih kosong ya. Oke. Kita kembali ke sini. Ke controller, anggota controller. Nah, untuk create-nya kita return view langsung. Return view. Nah, view-nya anggota titik create. Oke, anggota create. Seperti itu saja. Kemudian kita ke sini. Ke view lagi. View yang anggota create. Nah, di sini buat atau tambah anggota ya. Di sini anggota. Kemudian di sini nama anggota. Di sini juga nama anggota. Masukkan nama anggota ya. Nah, terus kita buat juga di bawahnya. Di sini pakai div, kelasnya kita samakan MB4. Oke, kemudian labelnya alamat. Alamat kita kasih kelas di labelnya. Kelasnya blog. Kemudian tebal berarti font bold. Kemudian MP2. Oke, berikutnya adalah input. Input kita kasih kelasnya adalah input biasa. Oke. Name-nya alamat. Oke, placeholder-nya nggak usah ya, kayak gini aja biar cepet. Terus ini kita copy paste saja. Di sini untuk nomor telepon, di sini nomor telepon. Oke. Sekarang kalau kita klik tambah data, dia sudah menampilkan form seperti ini. Selanjutnya kita buat function store-nya. Oke, di store kita buat pakai ini file data. Kemudian request, validate. Oke ya. Dan kita buat array-nya yang pertama yaitu nama anggota. Ini required, wajib ya. Kemudian alamat juga sama.
Kemudian nomor telepon juga sama. Oke. Kemudian kita gunakan model anggota. Kemudian langsung titik 2 create buka kurung file data. Itu untuk menyimpannya ya. Kemudian kita kembalikan return redirect ke route namanya anggota index. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba tes untuk melihat apakah function store ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Nama anggotanya misalkan Budi Santoso, alamatnya misalkan Bengkulu, nomor teleponnya seperti ini, kita simpan. Oke ya, sudah masuk. Oh, ini ada masalah nih. Berarti di view index ya. Oke. Di view anggota index. View anggota index. Iya benar, ini kita belum tambahkan untuk alamat dan nomor telepon. Pastikan saja alamat, ini nomor telepon, berarti nomor telepon. Oke, kita lihat lagi hasilnya dan sudah benar ya. Oke, sudah. Oke, sudah sip, benar. Tambahkan lagi Mat Basuki, misalkan Seluma, nomor teleponnya ini. Kita simpen. Tambah satu lagi. Misalkan oke, alamatnya misalkan nih Pahyang, nomor teleponnya ini. Simpan. Oke. Ada 3 anggota ya. Sudah cukup kita tambahkan. Kemudian ke menu untuk ke function ini ya, show, dan juga function untuk edit dan hapus. Ya, ke anggota controller di bagian show anggota. Untuk di bagian show anggota di sini kita kembalikan saja view, return view langsung ya. Return view ke anggota show. Anggota show, tapi kita kirimkan compact ya. Data anggotanya. Oke. Anggota dari sini ya, dari ini. Kita masukkan sini. Oke, untuk view-nya nanti saja kita perbaiki. Kemudian untuk edit. Edit ini kita juga return view saja. Return view anggota edit. Kemudian compact. Ini juga sama anggota ya, supaya nanti di form editnya kita bisa menampilkan default data yang sudah ada. Baru di bagian function update-nya ini kita bisa kopas dari sini sebenarnya, dari yang store, pastekan di sini biar cepat ya. Nah, cuma di sini aja yang kita rubah. Jadi ini bukan create tapi update. Oke, update bentar, anggota. Oh, bukan begitu. Bukan pakai modelnya tapi pakai ini. Pakai variabel atau anggota ini. Anggota kemudian update. Oh, sorry, gini. Oke, anggota update file data ya. Jadi nanti sudah tahu dia anggota yang mana yang mau diupdate dengan data yang dimasukkan dalam formulirnya. Oke. Redirect-nya sama seperti ini. Kemudian untuk destroy-nya ya tinggal kita pakai saja anggota delete. Oke, ini sudah menghapus data. Kemudian kita kembalikan juga return redirect ke mana? Ke route anggota index. Oke ya, berarti untuk controllernya sudah selesai. Tinggal nanti kita coba kalau misalkan ada error, kita akan kembali dan perbaiki di bagian ini. Sekarang kita ke view. View untuk edit. Nah, ini kita perbaiki. Sebenarnya edit ini kita juga bisa copy paste dari create. Nah, untuk khususnya yang 2 ini ya. Yang alamat dan juga nomor telepon. Kembali ke edit dan kita pastekan di bawahnya. Nah, oke. Cuman karena pada saat edit itu kan kita harus menampilkan data yang sudah ada sebelumnya kan.
Jadi ini kita rubah dulu dari atas, edit anggota. Kemudian di sini route-nya bukan kategori tapi anggota. Di sini juga sama anggota. Kemudian ini juga nama anggota, ini juga nama anggota, dan di sini juga anggota. Ini nama anggota. Oke. Sudah. Jadi setiap elemen formnya ini kita harus tambahkan value. Jadi kita kopas saja ini, copy. Ini paste di sini. Nama anggotanya kita ganti dengan alamat. Kita pastekan di sini juga. Ini juga nomor telepon. Oke, kalau sudah, kita tinggal cek saja. Atau langsung saja kita perbaiki yang show-nya. Nah, ini juga detail anggota. Ya, di sini nama anggota. Di sini nama anggota. Kemudian kita bisa copy paste saja ke sini. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus karena kita akan mengikuti yang paling atas ya. Ini alamat ya. Alamat. Kemudian di sini alamat. Nah, ini kita copy paste lagi. Udang. Oke, ini kita ganti dengan nomor telepon. Ini juga sama, nomor telepon. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba hasilnya. Kita klik detail untuk Budi Santoso. Klik detail. Oke, kok ada variabel kategori? Oh iya. Di show-nya. Di sini bukan kategori ya, tapi anggota, sorry. Inilah kalau copy paste. Kadang-kadang kita lupa ya memperbaiki. Ini anggota, sorry, bukan kategori. Oke, harusnya sih sudah oke ya. Anggota kok kosong? Yang benar saja, kok anggotanya kosong gimana? Anggota, klik. Harusnya kan Budi Santoso namanya. Kok kosong, alamat juga kosong? Telepon anggota. Coba kita cek controllernya. Di bagian show. Anggota, compact anggota. Iya benar. Terus kenapa kosong? Anggota nama anggota. Anggota alamat. Coba kalau tadi pakai titik ini. Anggota nama anggota apa yang muncul ya? Coba kita cek dulu apa yang muncul. Iya, kok 0 ya? Anggota 1. Kok bisa 0 ya? Public function show anggota. Tapi pada saat edit apakah juga sama? Berarti dia kosong dong. Anggotum. Oh, ternyata dia, coba kita cek ya. Dia bukan anggota ya, kok jadi anggotum. Nah, ini kita cek di sini di routes-nya ya. Coba pakai PHP artisan route list. Ya.
Coba lihat di anggota. Ternyata di sini itu jadinya anggotum gitu. Ya kan? Bukan anggota tapi anggotum. Nah, makanya kita perlu ubah nih supaya tidak terjadi error ya. Di sininya pakai anggotum nih parameternya. Nah, kita tambahin di routes-nya, perbaiki di routes-nya ini kita perkecil lagi. Di routes-nya pakai Ctrl P, cari aja pakai biar cepet ya, pakai web. Di anggota. Nah, di sini itu harus kita rubah parameternya berarti. Karena defaultnya ternyata bukan anggota tapi anggotum. Kita rubah parameter. Nah, parameter pakai S ya, parameters di sini. Oke. Jadi kita rubah anggota gini ya. Kemudian di sini juga namanya anggota. Karena kalau ternyata defaultnya dia jadi anggotum ya. Nah, sekarang kita cek pakai route list tadi. Oke. PHP artisan route list. Anggota mana? Nah, sekarang sudah anggota ya, harusnya sih nggak ada masalah. Jadi gitu. Kalau misalkan di sini ternyata route resource-nya di sini bermasalah dengan nama anggotanya berubah jadi anggotum ya parameternya, dia tinggal diubah saja parameternya itu, ditetapkan saja jadi anggota. Oke. Sekarang kita kembali lihat. Nah, harusnya sih udah nggak error di edit, termasuk juga di detail. Nah, ini sudah muncul Budi Santoso karena tadi saya tampilkannya pakai ini ya, DD anggota mana deh, nama anggota. Sekarang ini kita komen aja. Dah, seharusnya sudah oke. Di sini kita reload. Nah, harusnya tampilannya sudah seperti ini. Ya. Oke, kalau misalkan mau dikasih tombol kembali di sini sebelah kanan ini, kita bisa ubah di bagian show-nya ya. Di sini kita buat dulu pakai div, pakai flag ya, kelasnya flag, kemudian item center, kemudian di sini justify-nya supaya dia ke kanan, justify between. Oke. Nah, ini kita masukin ke dalamnya ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian tambahkan satu tombol pakai A saja. Kelasnya pakai BTN abu. Nanti kita buat kelasnya BTN abu gitu misalkan ya. Ini kembali. Terus di sini kita arahin ke route index ya, anggota index. Oke. Route BTN abu ini kita belum punya kelasnya. Jadi kalau pakai Tailwind kita harus buatkan di resource CSS kemudian app.css. Oh, kita buat tombol abu aja supaya sama dengan ini ya. Tombol abu di sini oranye kita ganti dengan gray. Di sini juga BG gray. Oke. Tapi di show-nya tadi bukan BTN ya, tapi tombol gitu aja. Oke, sip. Tuh, muncul kan? Jadi kalau sudah tampil detailnya, kita tinggal klik kembali ke sini. Editnya kita cek Budi Santoso jadi Budi Santosa, apakah berhasil update? Oke, berubah ya. Oke, kemudian hapus datanya kita cek, Nur Aini hapus, hilang ya. Karena tambah lagi supaya anggotanya 3 ya. Nur Aini, kemudian alamatnya Pahyang, nomornya, oke, simpan. Baik, untuk menu anggota sudah aman ya, sudah oke, tidak ada masalah. Sekarang ke peminjaman. Nah, ini yang agak panjang ya, peminjaman ini masih kosong nih. Nah, baik, sekarang kita ke peminjaman controller. Nah, ini kita sudah dibuatkan nama-nama function atau metodenya. Meskipun nanti mungkin kita tidak akan membuat dengan nama membuat peminjaman baru, tidak ya. Tapi proses peminjaman dan proses pengembalian itu hanya menggunakan yang update ini. Gitu. Ini tidak semua kita pakai. Kita hanya gunakan, ini nggak kita pakai nanti. Yang edit nggak kita pakai. Delete kita pakai. Show-nya kita pakai untuk menampilkan detail peminjamannya. Store-nya untuk proses simpan peminjaman.
create-nya untuk formnya, indeksnya untuk menampilkan list peminjamannya. Oke, nggak ada masalah, berarti kita tinggal buat saja. Kita mulai dari yang indeks ya. Baik, yang indeks kita akan pakai saja gini, all peminjaman. Kemudian dari model peminjaman, titik-titik, kita pakai all saja begini ya. Oke. Nah, berikutnya tinggal return view. View-nya peminjaman, terus nanti kita buat indeks juga. Peminjaman indeks. Kemudian kita kirim pakai compact all peminjaman. Oke. Nah, di sini untuk peminjaman nanti kita akan buat ulang ya. Benar-benar kita buat, tidak usah copy paste view-nya, kita buat saja dari awal. Kemudian untuk create-nya kita tinggal, karena pada saat create itu kita akan inputkan tanggal, anggotanya, dan juga akan memilih buku ya. Berarti kita buat anggota, kemudian dari model anggota all, supaya nanti bisa menampilkan anggota yang bisa kita pilih. Kemudian juga buku, ini dari model buku, bentar ya, 2 all juga. Baru kita return view. Nah, ini ke peminjaman create, peminjaman create, compact, anggota, buku. Oke. Mungkin ini anggota buku. Oke lah, begini saja. Atau mungkin kita kasih ini S bukus, karena banyak ya bukunya. Oh ya, titik komanya jangan lupa nih, ada error. Ya. Untuk create seperti ini saja, nanti tinggal kita buat view-nya. Kemudian untuk store-nya nanti dulu ya, kita buat dulu view-nya, nanti baru kita proses store-nya. Kemudian show, ini enggak kita pakai, show-nya kita pakai. Nah, nanti kita akan menampilkan gini, peminjaman. Nah, ini karena dia akan menampilkan relasinya, ini kita akan juga tampilkan dari peminjaman atau dari anggota dan juga dari buku ya, maka pakai with. Nah, di sini with apa? Anggota, kemudian buku ya. Kemudian kita buat di sini find or file ID ya. Oke. Dan show-nya di sini kita tidak perlu pakai peminjaman ini, tapi kita cukup ID saja seperti ini ya. Oke. Baru return view. Nah, view-nya peminjaman titik show. Oke, compact peminjaman. Oke. Sip. Ini nanti ya store-nya. Untuk edit kita nggak pakai ya, edit kita nggak pakai. Update-nya juga nanti aja. Update dan hapus nanti. Nah, sekarang kita buat dulu view-nya. Di views kita buat folder peminjaman. Kita buat folder peminjaman. Kemudian yang pertama kita buat adalah untuk yang create.blade.php. Oh, ini create pakai E. Oke. Nah, untuk peminjaman create ini kita akan include dulu yang pertama ya. Kita pakai directive blade-nya, pakai include. Nah, yang kita include adalah layout. Oh, ini pakai petik ya, sorry. Layout header. Oke. Di bawahnya kita juga include layout
footer. Nah gini, jadi header footernya kita include dulu, kemudian kita akan buatnya di tengah-tengahnya sini. Nah di sini kita buat H3 untuk judulnya, kelasnya kita buat saja judul H3 ini yang sudah kita buat sebelumnya ya. Transaksi peminjaman buku misalkan. Oke, berikutnya kita buat untuk formnya form post ya. Form post untuk actionnya ke yang tadi ya, peminjaman store. Tapi kita lihat dulu, siapa tahu juga ada masalah di sini tadi. Peminjaman mana? Oh, belum ada ya. Kita buat dulu sih di ini. Routes-nya. Oke, sorry ya. Jadi sebelum ke sini, karena kita akan arahinnya ke routes ya. Ini nanti kita arahinnya ke route, maka kita buat routes-nya dulu ya. Di routes-nya kita buat saja di sini ya, di bawah anggota tadi. Route, resource, peminjaman, kemudian peminjaman controller T2 kelas. Nah ini kita lihat dulu pakai route listnya ada error enggak. Nah, mana sih? Oke, pp artisan route list peminjaman. Oh aman ya, di sini tetap peminjaman kok. Nah, ini malah nggak ada masalah di sini berarti. Di sini tetap peminjaman. Oke. Ya, nggak ada masalah. Jadi kita bisa lanjutkan ke view-nya, ke peminjaman create. Nah, di sini kita arahin saja ke route. Oops, sorry. Peminjaman store. Oke. Kemudian jangan lupa tambahkan CSRF-nya. Nah, setelah itu kita buat dulu untuk inputan tanggalnya. Kemudian nanti baru anggota ya. Kita buat dulu div. Pakai kelasnya MB3 saja. MB3. Kemudian label. Nah, label ini untuk tanggal peminjaman. Kelasnya ya. Di kelasnya di sini kita buat blok. Kemudian font bold dan juga MP2 ya. Nah, baru di bawahnya kita buat inputnya. Inputnya input teks. Oke, input teks namanya adalah tanggal peminjaman. Kemudian ID ini nggak kita pakai lah ya. Di sini kita isi type-nya. Oh, type-nya date aja. Bukan teks ya, sorry. Type-nya date. Kemudian name-nya tanggal peminjaman. Kita kasih ini ganti dengan kelas ya. Kelasnya adalah input biasa. Nah, kelas ini sudah kita buat sebelumnya ya di bagian sini di apps.css. Kemudian supaya ada nilai defaultnya kita isi aja dengan value. Nah, value-nya kita isi dengan date ymd. Nah, y-nya harus besar ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita bisa copy paste saja biar cepat. Di sini kita pilih anggota ya, berarti kasih pilih anggota. Kemudian di sini oh iya, ini bukan input juga, nggak bisa copy paste juga ternyata. Pakai select ya, karena kita mau pakai drop down. Select name-nya adalah anggota ID. Kemudian kelasnya juga input biasa. Kemudian di bawahnya di sini baru kita buat for each ya. For each pakai yang B supaya dia jadi direktifnya seperti itu. Di sini anggota, kemudian di sini buat saja A misalkan begini. Oke.
Baru di sini kita buat option. Nah, value-nya kita isi dengan ID. Kemudian di sini kita buat nama anggota. Seperti itu. Nah, pada sini dulu kita cek hasilnya pada saat kita peminjaman. Oh, menu peminjamannya juga belum muncul ya. Atau kita ketik di sinilah. Peminjaman create. Peminjaman create. Tuh ada error ya. Constant date. Oh iya, ini kenapa kok kurungnya kurung peta? Ini kurung biasa gini ya. Sorry. Gitu. Oke. Nah, sini. Jadi tanggal ini kita bisa pilih di sini ya. Kemudian ini untuk anggotanya juga kita bisa pilih di sini. Ini kok ada titik koma? Oh, ini nggak usah pakai titik koma ya. Ini juga sama. Hilang ya harusnya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti kita akan buat katalog bukunya. Ya, kita akan buat katalog bukunya. Dan kita bisa checklist ya, memilih beberapa buku yang mau dipinjam. Oke. Caranya kita buat saja di sini pakai div kelas MB3. Kemudian kita kasih judul lagi pakai H3. Oke. Judulnya adalah katalog buku. Nah, kita kasih kelas. Kelasnya kita pakai judul H3 aja juga nggak apa-apa sih, judul H3 yang sudah kita punya ya, biar lebih cepat. Kemudian kita buat sebuah area supaya bisa di-scroll vertikal gitu ya, pakai div. Nah, kelasnya kita pakai overflow, kemudian minus y scroll ya, minus y scroll. Kemudian oke, gini dulu, dan tambahin lagi kelas berikutnya supaya dia ada gini ya. Tingginya H64 coba ya. Oke, H64 itu berarti tingginya 16 rem. Kemudian kita kasih border, dan bordernya kita kasih warna. Warnanya gray saja ya. Gray 300 coba ya. Gray 300. Kemudian kita kasih padding juga ya, padding 4. Oke, seperti itu. Nah, di dalam Explorer itu kita buat tampilan supaya nanti tampilan katalognya itu bentuknya grid gitu ya. Pakai div lagi, kemudian kelasnya grid. Oke, gini aja dulu. Terus kita tambahin di sini gridnya grid call 1 ya, gini. Grid call 1. Defaultnya gitu. Terus pada saat SM ini kita buat grid call 2. Grid call 2, oke. Kemudian saat dia layarnya ND biar dia responsif ya, grid call 3. Grid call 3. Kemudian 3 MD ya, pada saat MD 3. Pada saat LG ini kita buat grid call 4. Oke, jadi kalau layarnya lebar nanti dia 4 gitu. Berjejer 4. Terus untuk jaraknya kita kasih ini ya, pakai gap 4. Oke. Nah, baru di sini kita buat sebuah for each. For each gini. Nah, di sini tadi bukunya kita buatan bukus tadi ya. Nah, bukus. Nah, di sini kita buat saja buku. Oke. Kita akan tampilkan dalam bentuk card ya. Intinya ada kotaknya gitu ya. Kemudian oke, kita buat aja pakai div. Kasih flag dulu. Flag. Oke. Tambahin lagi kelasnya adalah flag column.
Oke, flag column, item center, kemudian kasih padding 4, border, kemudian juga supaya tidak terlalu petak, rounded SM coba ya, SM. Kemudian kasih bayangan, shadow. Oke, shadow atau shadow SM yang kecil aja. Oke, shadow SM ya. Nah, berikutnya kita tampilkan kalau ada cover bukunya. Jadi kita cek dulu di buku itu cover atau apa sih? Lupa saya. Select bintang from bukus. Tuh, oh iya banyak kemarinnya. Kita lihat kolomnya saja. Kolomnya adalah oh iya cover. Berarti kita cek if pakai if gini ya. If ada buku covernya. If cover. Nah, kita baru buat di sininya tampilkan covernya berarti IMG. SRC-nya kita dari aset. Kemudian storage, asset storage. Kemudian sambung dengan slash gini. Nah, baru nama bukunya, nama cover yang tersimpan database berarti buku cover ya. Buku cover. Oke. Kemudian kita kasih ALT-nya adalah cover saja. Kemudian kita tambahkan kelas. Nah, kita atur lebarnya, nggak usah lebar-lebar ya, 16 misalnya. W16. W16 itu lebarnya 4 rem atau 64 pixel gitu. Kemudian tingginya 20 ya. H20 misalkan, mana nih? H20 ya. Oke. Kemudian objek cover ya. Objek cover dan MP2. Supaya nggak terlalu dempet dengan judulnya nanti, karena di bawahnya nanti mau kita kasih judul. Oke. Terus kalau nggak ada covernya gimana? Oh ya, ini tambahin else ya di sini ya. Else. Oke. Nah, kalau tidak ada, ini kita copy paste saja di sini. Yang ditampilkan adalah gambar defaultnya. Coba kita cek di folder public, di storage, cover. Nah, kalau nggak ada, kita ambil dari sini saja ya. CSS, sebentar. Public, CSS. Kita belum punya gambar defaultnya ya. Nanti jelek kalau nggak ada gambarnya. Kita cari gambar lah. Kita cari gambar dari mana ya? Dari Google aja. Tuh kalau muncul gambarnya. Cari aja gambar dari Google ya. Book cover. Di sini no book cover. Nah, kalau nggak ada, kita akan pasang ini aja dari Shutterstock. Oke, coba ini kita simpan gambar dengan nama, bisa nggak? Oh, kok web page. Kita screenshot aja. Ini saya pakai, pokoknya cari gambar intinya, gambar yang kalian punya. Oke, saya screenshot ya. Kemudian saya simpan gambar ini. Nah, menyimpannya di folder yang project kita. Jadi di tutorial YT, project, grup buku Laravel, public. Nah, saya tambahin aja di sini nih. Saya buat folder IMG saja. Oke. Kemudian letakkan di situ. Namanya default cover misalkan ya. Default cover.jpg. Nah, jadi kalau di database-nya itu tidak ada covernya, kita arahkan ke aset. Kemudian di sininya IMG.
Harus miring gini. Oke, pakai tanda petik. Di sini bukan book cover tapi langsung aja ya. Atau gini aja. Aset. Langsung saja di sini IMG default cover. Oke. Jadi kalau covernya nggak ada, yang ditampilkan adalah default covernya. Oke, kalau sudah kita tampilkan judulnya, berarti di bawah NIF di sini kita kasih div. Nah, kelasnya flag juga, karena kita juga akan kasih checklist ya, checkbox gitu ya. Kita pakai flag. Ini juga item center. Kemudian ke item center aja dulu. Kemudian di sini kita pakai input. Itu anak saya nyanyi luar biasa. Nah. Checkbox. Nah, namanya checkbox. Namanya adalah buku ID. Karena nanti banyak pakai S saja gini, terus pakai buka kurung tutup kurung petak gini ya. Kemudian kita kasih value-nya. Value-nya adalah buku ID gitu. Buku ID. Nah, kita kasih kelasnya coba form checkbox ya kan. Oke ya. Kelasnya form checkbox. Oke, kemudian judulnya kita pakai span aja. Nah, di sini judulnya berarti buku judul ya, buku judul. Oh ya, kasih kelas ini tag-nya kecil aja, jangan terlalu besar, tag SM, kemudian dia dibuat center aja, tag center. Oke. Nah, seperti ini coba. Ini formnya tutupnya di sini ya, di bawah. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya. Sini ya. Kita reload. Wow. Kok besar sekali gambar yang muncul. Tapi ini udah muncul sih ya. Oke. Tapi kok dia jadi satu terus besar sekali. Nah, coba kita cek lagi di bagian grid calls. SM grid calls to hanya H64. Oke, gambar tadi mungkin ya terlalu lebih besar kali. ND SM LG grid call 4 gap 4 flat black call item center P4 border. Nah, sekarang gambar W16 H20 object cover. Oke. Kenapa besar sekali ya? Harusnya ada berjajar 4. Coba kalau saya perkecil dikit. Oh, nggak ngaruh ya. Kok dia tidak ngaruh? Grid calls. Ini masih jalan, coba kita reload. Atau jangan-jangan ada masalah ya di sini ya. Kita coba stop dulu, kemudian kita jalankan lagi npm run dev-nya. Nah, bener nih. Iya kan? Masalahnya pada saat, oh iya. Ini harusnya kan udah bener kan? Terus tadi tidak bisa. Nah, jadi solusinya kita reload feed-nya ya. Jadi pakai npm run dev-nya. Itu kita stop dulu pakai Ctrl C, kemudian kita running ulang dengan npm run dev lagi. Nah, sekarang sudah bener nih, tapi terlalu pendek nggak ya? 64. Kita buat 100% ya. Oke.
Nah, ini kalau mau ditinggikan lagi bisa ditambahin yang misalkan H berapa tingginya. Misalkan H96 misalkan ya. Ini mungkin ketinggian nanti. Nah, tuh. Bisa kembalikan ke 64 aja ya. 64. Oke. Kemudian kita akan tambahkan tombol di bawahnya. Di sini kasih satu tombol untuk menyimpan atau untuk submit ya. Jadi tambahin di sini, di atas tutup formnya kita tambahkan button. Oke. Tombolnya, nama tombolnya, labelnya simpan peminjaman. Oke, kita tambahin kelas. Nah, kelasnya di sini kita buat ini aja ya, pakai yang kemarin ya. Berarti tombol biru misalkan ya. Tombol biru aja. Terus type-nya submit. Nah, type-nya submit. Oke, kalau sudah kita tinggal coba saja. Ini cover kok nggak muncul? Oh, muncul. Agak lama ya. Oke. Sekarang kita coba tanggal hari ini ya. Tanggal sekarang. Misalkan si Ahmad Basuki dia meminjam buku ini 1, 2 sama buku yang lain, yang ini misalkan. Oke, kemudian kita simpan peminjaman. Nah, dia redirect ke peminjaman, tapi karena kita belum buat view indeksnya, maka di sini masih kosong. Oke, sekarang kita perbaiki dulu dari view-nya. View untuk yang header dulu ya, layout header tadi. Di sini supaya kita bisa arahkan untuk menu peminjaman, kita arahin ke route peminjaman indeks. Oke. Kemudian kita ke peminjaman, kita buat peminjaman untuk indeksnya. Klik kanan di folder peminjaman, new file, index, titik, blade, titik, php. Oke, untuk di peminjaman indeks ini kita buat include dulu yang pertama ya. Kita include layout header. Kemudian di sini juga footernya jangan lupa. Dan di tengah-tengahnya baru kita buat untuk judul pertama H3, judul H3. Nah, ini kita kasih judul peminjaman buku. Peminjaman buku, kemudian kita buat saja tabel. Oke ya, kita buat tabel. Tabelnya kasih kelas tabel 1. Ini juga kelas yang sudah kita buat di app.css ya. Lalu kita buat thead, kemudian kasih tr, kemudian th-nya pakai kelas custom th ya. Gini. tr-nya juga kita kasih kelas, kasih background gray 100 saja. Oke. Ini nomor. Kemudian kita copy paste saja biar cepat. Nomor, kemudian tanggal, anggota, status pinjamnya, dan aksi. Misalkan nanti untuk proses pengembalian. Ini berarti tanggal, kemudian nama anggota, kemudian status, peminjaman, dan aksi. Oke, kemudian untuk T-body-nya. Nah, di sini kita buat pakai for each. Nah, tadi di peminjaman controller, nah di sini kan all peminjaman ya namanya ya. Berarti di indeksnya kita buat saja di sini all
all peminjaman, kemudian kita buat untuk ininya pakai key, kemudian pakai R saja untuk ini row-nya. Baru kita buat TR, kemudian TD, kasih kelas custom TD. Kemudian di sini untuk nomornya kita isi dengan key +1 ya. Kemudian kita buat tanggal peminjaman. Kemudian kita akan tampilkan nama anggotanya. Kita bisa copy paste saja untuk nama anggota, status, dan aksi ya. Di sini nama anggota, terus ini status peminjaman ya. Nah, yang ini nanti kita tambahkan lagi. Oke, jadi di sini di aksinya kita tambahin 2 tombol ya, tombol detail dan tombol hapus saja. Kita buat dulu form ya. Form ini aksinya kita buat pakai route. Kemudian ini ke peminjaman destroy ya. Peminjaman destroy, koma pakai R ID. Nah, gini. Terus apa ini? Oh ya, metodenya belum ada nih, tambahin metode post. Oke. Kemudian kita tambahin untuk CSRF-nya jangan lupa. CSRF, kemudian metode. Nah, di sini kita pakainya metode delete. Metode delete. Kemudian buttonnya button submit ya. Button kok begitu? Submit. Nah, oke, button submit kita kasih kelas. Kelasnya adalah tombol merah. Kemudian labelnya hapus. Oke. Untuk tombol detailnya supaya dia sejajar dimasukkan di dalam form aja nggak apa-apa di sini. Berarti pakai A. Kelasnya tombol detail pakai hijau. Kelasnya tombol hijau. Kemudian kita arahin ke route. Untuk route-nya peminjaman show. Koma, ini juga pakai ID ya. Di label tombolnya detail. Nah, seperti itu. Dan kita sekarang lihat di sini saat diklik peminjaman buku, ini harusnya udah berubah. Kok belum berubah ya? Oh ya, gini udah. Jadi pas diklik peminjaman buku dia akan tampil di sini. Oke ya, masih kosong karena di peminjaman controllernya itu kita juga tadi belum menambahkan function untuk store-nya ya. Nah, di sini. Ini kita harus tambahkan. Jadi kita buat saja file data gini ya. Kemudian this validate. Oke. Kita validasi tanggal peminjamannya. Ini required. Kemudian dia juga harus berupa tanggal. Oke. Berikutnya untuk anggota ID. Anggota ID ini juga harus required. Kemudian harus anggota ID yang sudah ada. Atau gini aja lah, udah pendek aja gini. Nggak apa-apa. Karena kan kita pakai drop down juga, jadi pasti anggotanya ada gitu ya. Kemudian, nah ini buku tadi yang IDS tadi ya, yang di form buku IDS yang array tadi. Nah, ini kita validasi dengan memastikan bahwa dia ini harus ada yang dipilih. Kemudian juga
array. Nah, gini. Nah, baru di sini buku IDS bintang ya. Apapun itu kita cek itu harus ada di tabel buku kolom ID. Nah, ini sebenarnya kalaupun nggak kita validasi juga nggak masalah yang ini ya. Oke ya, koma, titik komanya jangan lupa. Nah, kemudian untuk sebentar, validated. Oh, ini bukan this ya, tapi request, sorry. Request validate. Oke. Di sini kita mulai untuk menyimpan, kita buat file peminjaman. Ini pakai model peminjaman. Create. Oke. Buka kurung. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Anggota ID, tanda petik jangan lupa. Anggota ID isi dengan request anggota ID. Kemudian tanggal peminjaman. Kita pakai request tanggal peminjaman. Oke. Terus status peminjaman. Status pengembalian tadi ya. Status pengembalian. Ini kita isi defaultnya dipinjam ya. Kalaupun tidak kita masukkan di sini, sebenarnya dia ini sudah terisi dipinjam ya, karena tadi pada saat kita buat database-nya itu E6 dan defaultnya dipinjam. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja. Nah, setelah itu kita juga akan masukkan ya data buku yang dipilih ya, buku yang dipilih ini dengan attach gitu ya, attach. Ini pakai yang request tadi, request buku IDS. Nah, gini, baru kita kembalikan return redirect route peminjaman indeks. Oke. Baik, sekarang kita coba kembali. Ini untuk proses penyimpanannya ya, store-nya. Sekarang kita cek untuk, oh ya, di sini harusnya ada tombol. Ada tombol untuk peminjaman baru di atas ini ya. Sorry, di indeks, di view index. Nggak ada tombolnya. Peminjaman indeks. Oke. Jadi di sini kita buat div flag, kemudian item center, kemudian justify between. Oke, ini masukkan ke dalam. Sini tambahin satu tombol biru. Oke ya, di sini peminjaman baru. Nah, di sini arahin ke route peminjaman create. Oke. Tampilannya jadi seperti ini. Peminjaman baru. Nah, kita misalkan hari ini ya. Ini Budi Santosa. Dia akan meminjam buku teknologi open source sepanjang zaman dan buku ini belajar tajwid. Ini kita simpan. Agak lama ya. Nah, ada error ya. Ada error yaitu di peminjaman buku. Kok ada buku? Kayaknya salah di ini tadi. Controller peminjaman ya. Kok buku? Oh, ini harusnya buku, sorry. Punya satu. Oke. Coba kita reload.
kirim ulang, harusnya dia tersimpan. Tuh, jadi 2 ya masalah nih. Coba kita hapus dulu. Oh, hapusnya juga belum jalan. Kita buat dulu function hapusnya. Nah, di sini kita buat saja peminjaman delete. Oke. Kemudian redirect, return jangan lupa. Return redirect route ke peminjaman indeks. Oke. Kita cek lagi dan kita hapus ya. Itu hapus. Ini juga kita hapus. Kita ulang lagi peminjaman baru. Sini Budi Santosa meminjam teknologi open source dan belajar ini. Kita simpan. Oke. Sudah ya. Status peminjamannya kok masih kosong ya. Kayaknya salah di indeks. Di view indeks. View peminjaman indeks. Ini sepertinya memang salah. Ini status pengembalian. Kemudian di sini juga bukan peminjaman tapi pengembalian. Status pengembalian. Oke. Harusnya sudah muncul sini. Status pengembalian. Nah, dipinjam. Untuk detailnya belum kita buat, tapi setidaknya kita bisa cek di sini. Cek peminjaman apakah ada. Oh, ada. Kemudian di tabel peminjaman bukus, apakah sudah tersimpan juga data buku yang dipinjam. Nah, di sini tersimpan ya. Kita bisa melihat di sini ada ID peminjaman 3 dan di sini peminjaman ID 3. Artinya si Budi Santosa tadi meminjam buku itu bukunya 2 ini. Buku dengan ID 1 dan dengan ID 3. Nanti kita akan tampilkan di detailnya. Ini saat kita klik detail masih kosong. Sekarang kita buat di controller peminjaman ini untuk bagian show. Bagian show-nya seperti ini sudah ada ternyata. Show-nya tadi udah kita buat ya. Lupa-lupa saya. Berarti tinggal kita buatkan view-nya. Siapkan view-nya saja. View untuk show. Mana? View peminjaman. Dan di sini kita buat saja file baru namanya show.blade.php. Oke ya. Ya, seperti itu. Ini kita akan mulai dengan include. Selalu ya, include layout, header, dan juga include layout footer. Ini harus kita include. Kemudian di tengah-tengahnya, di sini kita buat untuk judulnya yaitu H3, pakai kelas judul H3. Kemudian judulnya nih detail peminjaman aja ya. Detail. Oke. Detail peminjaman. Nah, setelah itu kita juga akan pakai tombol kembali. Oh ya, ini kita bungkus lah. Kita bungkus dengan div flag item center justify between. Oke. Terus kita kasih A gini, kelasnya adalah tombol abu. Kemudian arahin ke route peminjaman indeks. Oke, di sini kembali. Nah, seperti itu. Kalau kita klik detail sekarang sudah muncul ada tombol tadi kembali gitu ya, tapi data-datanya belum kita tampilkan. Sekarang kita akan buat kelanjutannya di sini. Pertama kita buat saja satu kotak ya untuk informasi peminjaman. Pakai div kelasnya margin bottomnya kita buat saja misalkan 4 nanti. Oke, kemudian pakai border. Kemudian atau ini dulu aja, border gitu aja. Nah, kemudian tambahin paragraf, kemudian kita buat pakai strong untuk judul ininya ya. Berarti pertama adalah tanggal peminjaman.
titik 2. Kemudian di sini kita akan isi dengan peminjaman. Oh, pakai dolar ya. Ini dari yang kita kirimkan dari controllernya di sini. Peminjaman kan di sini ya, komplek peminjaman gitu. Jadi peminjaman, kemudian tanggal peminjaman. Oke, berikutnya sama ya, kita copy paste saja. Anggotanya siapa yang minjam, kemudian statusnya, berarti ada 3 ya. Ini nama anggota. Ini di sini berarti nama ditambahin anggota dulu, kemudian nama anggota. Berikutnya di sini status pengembalian. Peminjaman, di sini status pengembalian. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti ini. Oh, tapi terlalu dempet ya, kasih padding terus ya, kasih padding aja. P4 coba. P4. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya nanti kita akan buat tabel untuk menampilkan data buku yang dipinjam. Oke, jadi di sini kita buat saja div pakai overflow X auto ya. Overflow X auto. Nah, kemudian tabelnya pakai kelas tabel 1 ya yang sudah kita buat. Kemudian thead. Oke, tr kita kasih kelas bg gray 100. Kemudian th-nya kita pakai kelas custom th. Ini nomor. Oke. Selanjutnya untuk ini kita copy paste saja. Kita mau tampilkan judul bukunya, kemudian oke, judul buku aja ya, covernya nggak usah lah. Nanti kalau silakan ditambahin sendiri kalau mau cover judul buku. Oke, sekarang di T body-nya kita buat for age. Oke ya, for age begini. Kita pakai peminjaman, kemudian buku. Sorry, panahnya kurang. Buku as kita buat di sini key. Kemudian buku gitu aja. Nah, disinilah kita akan membuat tr, kemudian td pakai kelasnya custom td. Di sini karena mau nomor pakai key saja plus 1. Oke. Kemudian kita copy paste. Untuk judul. Judulnya pakai buku. Ini judul, buku judul. Oke, cukup seperti itu aja. Nah, jadi sudah ketahuan bahwa siapa nih, Budi Santosa ini meminjam buku teknologi open source dan belajar tajwid Al-Quran. Nah, berikutnya mungkin kita tambahin 1 kolom ya untuk proses pengembalian dari sini saja. Jadi kalau dia misalkan mengembalikan buku, nanti tinggal dirubah statusnya dari sini. Oke. Jadi tambahin di bawah div ini. Oke. Di situ kita membuat logic ya, pakai if dulu. Jadi kita akan ngecek jika peminjaman dan status pengembalian itu masih dipinjam. Ini gitu ya. Jika masih dipinjam, nah baru di sini kita akan tampilkan form untuk pengembalian ya, tapi kita kasih dulu div, kita kasih kotak dulu ya, div. Kita pakai margin atas bawahnya berarti MY 4 saja, kemudian tambahin border, kemudian kasih padding juga 4 dan rounded. Nggak usah lah roundednya, padding 4 aja udah. Oke. Nah, sekarang kita buat judul, kasih judul ya H3.
kasih H3, mana nih H3, kelasnya adalah judul H3. Nah, ini pengembalian buku. Nah, kita buat formulirnya di sini pakai form post ya. Actionnya nanti ke update aja. Jadi route peminjaman update, kemudian kirimkan juga ID-nya, berarti koma peminjaman ID. Oke. Nah, kemudian jangan lupa pakai CSRF-nya, kemudian metodenya pakai put ya. Nah, kemudian kita hanya akan menampilkan pilihan tanggal aja, tanggal dikembalikannya kapan, sama tombol aja, berarti pakai div mb3, kemudian pakai labelnya pakai kelasnya adalah blok, kemudian font bold, kemudian mb2. Oke, di sini tanggal pengembalian, kemudian inputnya input date, kemudian kelasnya input biasa, namanya adalah tanggal kembali gitu aja ya, namanya tanggal kembali. Oke, name itu biasa tanggal kembali, kemudian kita kasih defaultnya juga ya, yaitu default value-nya kita kasih date YMD. Oke, udah, kemudian tambahin satu tombol di bawah ini, button submit. Oke, button submit, proses pengembalian ya, submit pakai kelas, tombol merah aja. Oke, jadi ini hanya akan muncul kalau status bukunya itu dipinjam. Kalau status bukunya sudah dikembalikan, dia tidak akan muncul formnya. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Karena ini bukunya masih statusnya dipinjam, maka ini muncul formnya. Dan pengembaliannya di tanggal berapa, nanti tinggal proses kembali. Nah, proses kembali ini akan diproses di peminjaman controller di bagian update. Nah, di sini di bagian update ya. Nah, ini prosesnya yang kita validasi karena cuma tanggal ya, kita validasi tanggalnya saja, pakai aja begini, langsung request validate. Nah, gini ya. Ini langsung aja tanggal kembali. Ini kita pastikan dia pastikan dia berupa tanggal gitu aja, berarti pakai date. Sudah gitu aja. Titik koma. Nah, kemudian kita pakai peminjaman ya, kemudian sama dengannya jangan lupa. Jadi peminjaman sama dengan model peminjaman ya, kemudian find ya, pakai find saja, kemudian di sini peminjaman ID. Oke, baru sekarang kita proses update peminjaman. Pakai ini maksud saya pakai yang ini ya, peminjaman. Oke, kemudian update. Nah, yang diupdate apanya? Yang diupdate adalah tanggal kembali yang kita isi dari request tanggal kembali. Request tanggal kembali. Oke, request tanggal kembali ya. Kemudian kita rubah status
Pengembaliannya kita ganti dengan dikembalikan. Oke, seperti itu. Kemudian return redirect. Direct kemana? Ke route peminjaman indeks. Oke. Seperti itu ya prosesnya ya. Kita coba lihat dan kita coba kembalikan. Kita reload dulu lah. Oke, kemudian kita kembalikan. Misalkan pengembalian di hari yang sama, proses kembali. Oke, jadi statusnya sekarang menjadi dikembalikan, dan kalau kita klik detail maka tidak ada lagi form pengembaliannya karena statusnya sudah dikembalikan. Sekarang kita coba lagi transaksi peminjaman baru. Misalkan anggaplah ini mencatat mundur ya, tanggal kemarin misalkan tanggal hari Senin. Si Ahmad Basuki pinjam buku teknologi open source sama buku jaring Earum ini. Kemudian 3 mungkin 4 pinjamnya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, jadi si Ahmad Basuki statusnya masih dipinjam, dan detailnya apa sih buku yang dipinjam, ternyata ada 4 buku ini. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan kita kembalikan ya tinggal kita klik proses kembali. Oke. Nah, saya rasa untuk video ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah menambahkan untuk menu anggota, termasuk juga CRUD-nya, tambah, edit, detail, hapus, dan juga peminjaman buku yang meliputi bagaimana transaksi peminjaman, kemudian pengembalian dari menu detail ya, dan juga untuk menghapus. Nah, termasuk juga tadi sudah bagaimana membuat migration-nya, membuat relasinya di model masing-masing, kemudian memperbaiki routes-nya. Ini cukup banyak, dan ini videonya kalau cukup lama mohon maaf, dan juga mungkin agak sulit dipahami. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mengisi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan untuk subscribe ataupun mentraktir saya kopi melalui link di deskripsi video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.